everyone. Welcome to presentation at Group X1. Okay, hello guys, good afternoon. Good afternoon. Here we would like to present about our report for Marriage simulation presentation. So we have a video of our simulation. Please watch it. Can you watch it? Is because marriage is a worship that is highly recommended, especially for Muslims, and we often see or meet in our life. And what is marriage? Marriage is a physical and spiritual bond that is carried out according to Islamic law between a man and a woman to live together in a household in order to have children. Okay, so the benefit of marriage is taking care of the blood pressure so it can be stable. Yeah. Through marriage, we could stable our blood pressure with a media by hugging our couple. It could relieve our stress and maintain the blood pressure in our body. And taking care of our mental healthiness. Living alone couldn't be solved and usually cause a mental healthiness like depression, stress, and etc. By living together, they can fix problems together, and then and etc. And after that, decreasing the healthiness of heart. Yep. Look at this. Blood pressure and then mental healthiness and then hard to sleep is the cause of heart disease or heart attack. By marrying, it could prevent from heart disease. Ya, jadi rukun nikah. Rukun nikah terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan di mana dia tidak terhalang oleh syariah. Yang kedua adalah calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah, entah itu dari ayah dan lain-lainnya. 3, pernikahan dihadiri oleh 2 orang saksi. Lalu yang keempat, diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. Dan yang terakhir diucapkan ijab kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Oke, lewat.
hukum nikah terdapat 4 hukum nikah. Yang pertama adalah wajib, di mana seseorang sudah ingin dan sudah memiliki kemampuan untuk menikah dan harus menikah agar ia terhindar dari perzinahan. Yang kedua adalah sunnah, agar seseorang sudah mampu, sudah ingin menikah, tetapi ia masih bisa mengendalikan dirinya agar tidak berzina. Selanjutnya adalah mubah. Mubah yaitu di mana seseorang belum mempunyai keinginan untuk menikah, tetapi ia sudah mampu. Selanjutnya adalah makruh. Makruh yaitu orang yang sudah ingin menikah, tapi belum mempunyai kemampuan untuk menafkahi keluarganya nanti. Selanjutnya itu haram, di mana seseorang ingin menikah tapi untuk hal yang buruk. Selanjutnya adalah yang pertama itu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Maksudnya itu istri tidak menjalani kewajibannya, kan kalau suami kan tugasnya memberi nafkah kepada istri, dan sedangkan istri itu tugasnya mengurus suami seperti mencuci baju, membuat makanan, dan selanjutnya itu terdapat cacat dan punya penyakit yang tidak dapat disembuhkan, misalnya kayak banyak cerita misalnya kayak istrinya kanker dan tidak dapat disembuhkan dan akan divonis akan meninggal, dan itu suaminya boleh digami. Dan selanjutnya itu tidak mempunyai tujuan dari menikah sendiri itu untuk memiliki rumah tangga yang harmonis dan memiliki keturunan. Selanjutnya poligami. Kalau poligami kan suami bisa memiliki lebih dari satu istri, tapi maksimal itu 4. Sedangkan poligami itu istri lebih mempunyai suami lebih. Nah, di dalam hukum Islam maupun negara, hal tersebut ini termasuk haram dan tidak boleh dilakukan, karena jika dilakukan yang mengandungkan istri kan. Nah, jadi kalau misalnya suaminya lebih dari satu, itu akan bingung ini anaknya siapa. Jadi ijab kabul atau ijab dan kabul berasal dari kata wajib yang berarti mewajibkan, dan kata kabul yang berarti menerima. Nah, ijab kabul digunakan dalam pernikahan saat ada pengucapan sah atau tidaknya seorang istri tersebut atau mempelai kedua mempelai tersebut. Next. Nah, syarat ijab kabul adanya pernyataan mengawinkan dari wali, ya seperti itu tadi, mengawinkan saya terima nikah bla bla dan bla bla. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria jelas. Kalau misalkan enggak menerima, ngapain menikah? Terus menggunakan kata nikah atau tasbih itu sama saja dengan menikah. Maksudnya apa? Ya saya terima nikah, tuh harus ada kata-kata itu. Antara ijab dan kabul berkesambungan. Ya, And then the next question is question from audience. Kalau walinya perempuan itu boleh saksi. Walinya perempuan. Saksinya. Oh, saksinya perempuan. Kalau misalkan ada saksi 2 laki-laki tapi diikuti dengan perempuan, boleh-boleh saja. Namun kalau misalkan cuma ada 1 laki-laki tapi sisanya perempuan, tidak sah. Karena sudah kodat atau syarat. Jadi gak ada alasan yang memakai. Next question. Ya. Izin bertanya, kan syarat wali, syarat saksi itu salah satunya harus laki-laki, ya 2 orang laki-laki. Nah, ada lagi nggak syarat yang lain selain laki-laki? Ya, syarat tadi belum jawab ya. Yang pasti berakal, tidak, dan sudah puber ya. Balik. Beragama Islam, jadi nggak boleh yang beda agama ya. Di mana-mana nggak boleh yang beda agama. Berarti kalau misalnya kan ini kita punya saksi 2 orang laki-laki. Satunya bisa, maksudnya misalnya kayak itu tuh bisa kita percaya gitu loh, benar-benar sohib gitulah. Walaupun sohib. Kalau yang satunya itu kayak ini
Aku benci banget loh orang ini. Itu gimana? Itu yang- Saya jadi saksi nggak? Sohib, yang sohib tadi itu Bukan loh yang misalnya yang nonis sohib dibenci lah, istilahnya dia Islam cuma dibenci. kayak dibenci. Ya. Itu bisa nggak jadi saksi? Kalau misalkan sesuai agama, sesuai tadi itu rukun-rukun Islam itu bisa, tapi harus memadai atau memadai tadi itu 2 laki-laki minimal. Jadi kalau misalkan walaupun dia agamanya nonis, sebenarnya bisa aja, tapi asalkan ada 2 saksi laki-laki, nonis boleh ikut sebagai saksi, tapi ya sebagai ini doang, watcher atau penonton. Next question. Tadi manfaat nikah ada menyehatkan jantung. Nah itu kenapa bisa menyehatkan jantung? Based on the what I mentioned there are Sorry, can you explain with bahasa? ya jadi memang Ini moderatornya sih. ini kan tadi ada menjaga tekanan darah stabil, susah tidur dan depresi. Nah, ketiga hal itu bisa cause atau menyebabkan penyakit jantung. Nah, dengan kita menikah, dengan menjaga tekanan darah stabil, yaitu dengan tadi pelukan antara ini pasangan bisa meningkatkan stres dan bisa menghilangkan bisa mengurangi tekanan darah dan juga menjaga kesehatan mental tadi itu bisa menghindari bukan tadi benar-benar tidak sakit jantung, cuma dari kurang lebih seperti itu. Misalkan ini apa namanya si cewek atau si cowok itu mualaf terus itu berarti kan keluarga dari si cewek atau si cowok yang mualaf itu nggak boleh jadi saksi. Tidak gagal. Karena ya beda agama. Terus gimana caranya? Ya dengan cara ini menyewa penghulu lain. Itu udah situasi darurat. Jadi diwajibkan ya untuk teman-teman sekalian jangan nikah sama beda agama ya koreksi sendiri lah yang saling sendiri. The first question itu regarding the Pindah aja. Oh dari agama yang berbeda lah. orang yang baru memeluk agama. Kalau yang pindah agama itu kan masih ini ya, ada 2, yang satu namanya mu'alaf, yang sebenarnya murtad. Kalau murtad itu murtadin, orang yang dari Islam ke pindah itu murtad. Orang yang namanya murtadin. Kalau yang dari non Islam ke Islam itu namanya murtad. Oke, bisa disebutkan dalil menikah. Kan ada kaitannya dengan manfaat kesehatan nih. Coba manfaat dalil karena kaitannya. Dalil menikah. Ada di surat Al-Rum ayat 21. Itulah kasih sayang ya. Makanya orang kalau sudah mencapai umur yang diinginkan menikah. Nah, the next question, administrasi syarat administrasi menikah itu apa saja tadi kita ditampilkan. Perempuan bebas dari tidak terlarang oleh syar'i. Bilangnya syarat sama rukun. Kalau rukun itu apa saja poinnya? Ada calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Jadi ada pengantin laki-laki, perempuan, wali, ya, kemudian ijab kabul ya, saksi. Urutan menikah itu bagaimana? Coba. Ini Pak, apa namanya? Apa akta KTP itu? Terus kesehatan.
wanita atau mempelai wanita. Kata dari